masih terdengar untuk menangis atau menjerit ya. Artinya mereka masih hidup. Sebuah musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin 29 September 2025. Bangunan yang berada di lantai 2 itu roboh saat para santri menunaikan ibadah salat asar berjamaah. Insiden ini pun menelan korban jiwa dan korban luka. Dan berikut sederet fakta yang ada di balik tragedi ini. Salah satu santri Ponpes Al-Khazini menyebut musola tersebut ambruk saat sholat memasuki rakaat kedua. Ia menuturkan bangunan sempat bergoyang sebelum kemudian bagian ujung musola ambruk, lalu merembet ke bagian lain bangunan tersebut. Setelah kejadian, sejumlah santri dilaporkan masih terjebak di dalam reruntuhan musola. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit menyebut pihaknya terus berupaya mengevakuasi korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Pasalnya, ia dan tim masih mendengar tangisan atau teriakan dari para korban yang masih terjebak. Namun karena masih ada potensi runtuhan susulan, pihaknya belum menggunakan alat berat yang memicu getaran. Kondisi bangunan yang runtuh itu, kemiringannya itu masih memungkinkan sekali untuk runtuh kembali. Kita menjaga itu, makanya hanya peralatan tertentu yang kita gunakan, karena dengan peralatan yang menggunakan mesin yang membuat getaran itu kita singkirkan dulu. Kita menggunakan alat yang sederhana, tapi yang masih bisa digunakan untuk membongkar suatu reruntuhan, karena masih banyak sekali yang masih terdengar untuk menangis atau menjerit ya. Artinya mereka masih hidup. Ya, kita fokus ke yang masih hidup dulu. Ketua RT setempat, Munir, menyebut di bagian atas bangunan musola baru saja mendapat pekerjaan pengecoran. Menurutnya, musola tersebut kemungkinan akan dibangun 3 lantai. Munir juga menyatakan bahwa musola tersebut merupakan bangunan baru. Meski demikian, pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab runtuhnya musola tersebut. Polda Jawa Timur mencatat sudah ada lebih dari 100 korban yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan tersebut. Berdasarkan data pada Selasa 30 September 2025, jumlah korban yang dievakuasi ada 102 orang. Lalu diperkirakan ada 38 santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya perawatan para korban akan ditanggung pemerintah. Hovifah menerangkan, biaya di RSUD Sidoarjo akan ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo. Sementara biaya di rumah sakit swasta akan ditanggung Pemprov Jawa Timur. Hovifah menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit rujukan untuk memastikan semua biaya ditangani pemerintah.